Teman sekalian, sekarang saya berada di sebuah hotel di Yogyakarta yang cukup besar gitu, dan saya bersama Pak General Manager hotelnya, yaitu Bapak, boleh paringasmo Pak namanya Pak? Baik, saya Herman Wijanarko, Oh ya, selaku General Manager Marapi Merbabu Hotel Yogyakarta. Pak, ini pemerintah mulai memberlakukan bukan program ya, peraturan efisiensi bagi semua lini. Nah, kalau hotel Bapak itu terdampak nggak Pak? Sangat terdampak ya. Kebetulan terdampaknya ini semenjak kebijakan pelarangan mais itu terkurangin. Ini sangat berdampak dengan kunjungan akomodasi dan paket meeting. Karena kebetulan kita ada paket meeting lumayan banyak, 2 ballroom dan beberapa ruang meeting. Itu terdampak semenjak akhir Februari sampai hari ini. Jadi ketika ada kebijakan sebuah kepala sekolah mendapatkan sanksi diberhentikan, itu dampaknya ke hotel. Kebetulan kami ada beberapa kehilangan loss bisnis dari puluhan bis besar, di mana kapasitas kami itu sampai 22 bis. Seperti itu. Pak, kalau tingkat huniannya lossnya sampai berapa persen Pak? Lossnya sampai 75% lebih, Bapak. 75%. Jadi kondisi saat ini dihitung rata kami di angka 10% maksimal. 10% ya Pak ya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira bayangan Pak Herman itu akan berdampak apa terhadap pekerja pariwisata? Otomatis sangat berdampak, terutama dari sisi penghasilan ya. Mau tidak mau, beberapa hotel termasuk kami ini memberlakukan unpaid leave. Jadi cuti tidak berbayar. Misalnya hari pertama biasanya ini di 25 hari jam kerja, 5 hari libur, kita berlakukan menjadi 20 hari jam kerja. Otomatis unpaid leave ini akan mengurangi hak karyawan. Jadi karyawan berkurang penghasilannya Pak ya, otomatis gitu. Secara otomatis berkurang, baik sisi penggajian karena dampak unpaid leave ini, maupun dari sisi service charge, karena service charge ini tergantung dari jumlah kunjungan tamu. Pak, kalau Yogyakarta sebagai daerah pariwisata, sebetulnya apa yang ingin Bapak komentari dengan kegiatan atau program efisiensi ini yang memiliki dampak pada pariwisata Jogja, Pak? Kami mohon dengan hormat kepada pemangku kebijakan pemerintah dalam hal ini, bisa mungkin ada kebijakan lebih, karena bagaimanapun pariwisata terutama di Jogja ini adalah penopang pajak terbesar, devisa terbesar bagi negara, dan jumlah karyawan lumayan banyak termasuk dengan keluarganya, sehingga ketika hal ini berlangsung cukup lama akan mempersulit perekonomian kami terutama di industri pariwisata perhotelan. Pak, kalau dengan kejadian seperti ini, kira-kira dengan situasi seperti ini bisa berapa lama Pak bisnis hotel bertahan? Atau distilahkan tadi COVID apa kalau menurut Bapak? Kalau COVID itu kan sekitar 2 tahunan ya. Ini kami harapkan jangan sampai 3-6 bulanan lah. Pemerintah mohon kiranya bisa ada kebijakan lebih baik kepada nasib kami, terutama para insan pariwisata perhotelan. Bapak tadi istilahnya COVID kedua ya Pak? Sama nggak? Saya merasakan hampir sama dengan COVID kedua ini. Jadi dampaknya sudah kami rasakan dulu selama 2 tahun. Cukuplah kami merasakan hal ini 2 tahun kemarin COVID, jadi jangan sampai terulang kembali. Pak, apakah Bapak menyayangkan apabila dunia pariwisata di Jogja gulung tikar dengan hal ini Pak? Sangat menyayangkan ya, karena Jogja sebagai kota wisata, kota pelajar, kota budaya, itu momentum sangat baik bagi bagi Indonesia. Jadi Jogja adalah sentralistik untuk mencari ceruk bisnis dari devisa, terutama dari sisi pariwisata perhotelan, sehingga saya selaku pribadi maupun dari hotel juga mengharapkan agar kebijakan ini bisa dikaji ulang, sehingga perjalanan bisnis travel agent maupun industri pariwisata yang lainnya berjalan kembali normal. Kalau gitu penerimaan pemerintah juga berdampak langsung ya Pak? Otomatis sangat berdampak, karena roda bisnis berputarnya menjadi tersendat. Jadi misalnya
Kami rata-rata itu per bulan bisa di angka 2-3 M. Sekarang mencari uang 500 saja sulitnya minta ampun. Jadi mohon kiranya kebijakan ini pemerintah bisa lebih fleksibel ya untuk kami di industri pariwisata perhotelan. Terima kasih Pak.